Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain film yang baru lagi nih. Judul filmnya adalah The Sea Beast. Film ini menceritakan seorang anak kecil yang bisa menjinakkan monster laut agar tidak diburu oleh orang-orang. Nah, film ini mengingatkan kita nih sama series film How to Train Your Dragon. Nah, yang belum nonton seriesnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran sama ceritanya langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film di lautan terlihat seorang anak laki-laki yang mencoba menyelamatkan diri. Sementara kapalnya telah hancur diserang oleh monster. Beberapa tahun kemudian Macy sedang mendongeng tentang pemburu monster laut kepada teman-temannya. Macy ini adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan dikelola oleh kerajaan. Setiap malam Macy pergi ke tepi pantai untuk melihat kapal. Dia sangat terobsesi nih menjadi pelaut. Sementara itu di laut terlihat kapal pemburu. Dan ini adalah Jacob yang sebelumnya dia tenggelam di awal scene tadi. Kemudian Kapten Crow yang memimpin kapal Inevitable. Dan ini adalah asisten kapten bernama Sarah. Mereka ini sedang berburu monster besar yaitu Red Blaster. Namun di perjalanan mereka melihat kapal lain yang diserang oleh monster laut, yaitu Brickleback. Kapten Crow memutuskan untuk menunda berburu Red Blaster nih. Dia menyelamatkan kapal itu dengan mengalihkan perhatian Brickleback. Saat monster itu mendekat, para awak kapal langsung menyerangnya dengan menembak panah dan meriam. Tapi tak mempan dan malah membuat Brickleback mengamuk balik nih dan menyerang awak kapal. Di sini Jacob jatuh ke laut dan hampir dimakan oleh Brickleback. Dia mencoba melawannya, kemudian Kapten Crow memanah Brickleback hingga tewas. Time has come, you devil! Kapten memotong tanduk Brickleback, tiba-tiba nih kakinya ditarik ke dasar laut. Untung saja Kapten Crow selamat dan sudah berada di atas kapal kembali. Lalu Kapten memerintahkan kembali pulang untuk memperbaiki tiang kapal yang rusak. Malam harinya, Kapten memberitahu Jacob bahwa dia sebentar lagi akan pensiun. Dia ini ingin kapal Inevitable terus berlayar dan menaklukkan monster laut meskipun tanpa dirinya. Ternyata Kaptenlah yang menyelamatkan Jacob saat terombang-ambing di tengah lautan. Dia melihat semangat yang tinggi dari seorang Jacob. Maka itulah Kapten ingin Jacob yang akan menggantikannya. Singkat cerita, tibalah mereka di daratan. Semua orang menyambut para awak kapal, termaksud Macy nih yang mengidolakan kapal Inevitable. Saat para awak kapal sedang berpesta, Macy mendatangi Jacob. Dia menanyakan beberapa hal yang ada di dalam buku sejarah tentang monster laut. Kemudian dia menawarkan diri menjadi pemburu, karena ternyata mendiang orang tuanya pemburu kapal kerajaan yang sudah tewas. Dan dia ingin meneruskan kembali sebagai seorang pemburu. Mendengar itu, Jacob tidak menerima anak-anak sebagai awak kapalnya. Kemudian dia menyuruh Macy pulang kembali ke panti asuhan. Besoknya, Kapten Jacob dan Sarah pergi ke kerajaan untuk menemui raja dan ratu. Tapi mereka tidak disambut baik nih oleh raja karena tidak berhasil membawa Red Blaster. Di sini kerajaanlah yang mengutus pemburu untuk menaklukkan semua monster laut agar penduduk aman. Maka dari itu raja yang kecewa akan menghentikan pemburu dan digantikan oleh angkatan laut kerajaan nih yang akan menaklukkan monster laut. Mendengar itu Kapten tidak terima. Dia membuat kesepakatan dengan raja untuk memberinya satu kesempatan lagi nih untuk menaklukkan Red Blaster. Jika dia tidak berhasil maka kapal Inevitable boleh dihentikan. Setelah itu kapal Inevitable kembali berlayar nih ke Dragonmore, tempat para monster laut berada. Saat para awak kapal menyusun strategi, tiba-tiba terdengar suara dari dalam tong minuman. Dan ternyata di dalamnya adalah Macy yang menyusup. Melihat itu Jacob akan menurunkannya di daratan terdekat. Namun Kapten Macy ikut bersama mereka. Lalu Sarah menyuruh Macy untuk tetap di dalam kamar. Saat malam hari, tiba-tiba muncullah Red Blaster. Para awak kapal bersiap-siap untuk menyerangnya.
Hingga akhirnya panah mereka berhasil menancap di tubuh Red Blaster. Tapi kapal mereka ikut terbawa dan hampir menenggelamkannya. Messi yang melihat itu mencoba memotong tali panah yang menancap. Jacob mencoba menghentikan Messi, namun melihat kapal hampir tenggelam, dia membiarkan Messi hingga membuat mereka tenggelam. Untung aja nih Jacob dan Messi selamat dan naik ke atas perahu di sana. Tapi kapten marah nih kepada Messi karena telah melepaskan Red Blaster. Dia menodongkan pistol ke arah mereka. Tiba-tiba Red Blaster muncul kembali dan memakan perahu beserta Jacob dan Messi. Ternyata mereka masih hidup dan berada di dalam mulut Red Blaster. Lalu Jacob dan Messi mencari tahu nih apakah mereka telah dimakan atau tidak. Kemudian mereka sampai di dalam hidung Red Blaster dan melihat keindahan bawah laut. Sampailah mereka di daratan. Kemudian Jacob terlempar keluar saat Red Blaster bersin. Di sini Jacob mencoba membunuh Red Blaster, namun Messi mencoba menghentikan Jacob karena melihat Red Blaster yang telah menyelamatkannya. Akhirnya Red Blaster pergi meninggalkan mereka. Setelah itu mereka memutuskan bermalam di sana. Lalu Messi menanyakan kebenaran buku yang berisi monster memangsa manusia. Karena menurutnya monster tidak seganas yang dia kira. Mungkin mereka membela diri dari serangan manusia. Buktinya Red Blaster menyelamatkan mereka dari todongan pistol Kapten Crow. Tapi di sini Jacob tidak peduli hal itu karena monsterlah yang telah menghilangkan nyawa keluarganya. Sementara itu di kapal terlihat kapten sangat marah. Dia mengira Jacob telah mati. Lalu kapten memerintahkan awak kapal untuk berlabuh di Mukes. Keesokan paginya Messi bertemu dengan monster kecil berwarna biru. Di sini Messi mencoba menjinakkan monster lucu itu dengan memberikan makanan. Dan Messi memberikan namanya Blue. Lalu Jacob muncul nih dan tidak memperbolehkan Messi memelihara monster itu. Tapi tak sengaja Jacob menginjak telur monster yang berada di sekitarnya. Semua telur di sana menetas nih menjadi monster bayi. Para bayi monster mengejar mereka yang mengira mereka induknya. Lalu muncullah ibu bayi monster yang mengejar mereka. Ternyata salah satu bayi menempel di Jacob. Lalu Messi melepaskan bayi itu dan induk monster berhenti mengejar mereka. Mereka akhirnya sudah naik ke atas perahu. Lalu di sini Jacob berencana pergi ke Room Pepper untuk menumpang kapal di sana. Tapi tiba-tiba perahu mereka diserang oleh monster lain. Jacob hampir dimakan oleh monster itu. Muncullah Red Blaster yang menyelamatkan Jacob. Dan akhirnya kedua monster itu pun bertarung. Hingga akhirnya Jacob memanah monster itu dan Red Blaster melemparkannya. Di sini Messi yang tenggelam diselamatkan oleh Blue. Karena perahu mereka bocor, Jacob memutuskan kembali ke daratan. Lalu Messi mempunyai ide nih, meminta bantuan ke Red Blaster untuk mengantarkan mereka ke room. Kemudian Messi berusaha berbicara dengan Red Blaster. Dan dia pun mengerti nih yang dikatakan Messi. Akhirnya Red Blaster mengantarkan mereka. Di perjalanan Jacob memberitahu nih untuk Red Blaster belok ke arah kanan. Namun Red tidak mengerti. Lalu Messi memberi arahan dan Red pun mengikutinya. Di sini terlihat Red mengerti nih semua yang dikatakan oleh Messi. Setelah itu Messi melihat banyak anak panah di punggung Red. Dia pun mencabut satu persatu anak panah tersebut. Di sisi lain kapal Inevitable telah sampai di Pulau Mukes. Ternyata kapten menemui seorang penyihir yaitu Gwen Butterby. Dia ini ingin meminta senjata yang berisi racun untuk melumpuhkan Red. Saat malam hari Jacob membaca isi buku tentang monster. Namun semua isi di dalam buku itu tak sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu Messi meragukan kebenaran isi buku itu. Tiba-tiba di depan mereka ada badai ganas. Lalu mereka masuk ke dalam hidung Red untuk berlindung. Disitulah mereka melihat banyak bangkai kapal di dasar laut. Dan Messi berharap perang melawan monster itu dihentikan.
Sementara itu, kapal Inevitable kembali berlayar. Terlihat awak kapal membicarakan kapten yang menemui penyihir Gwen. Lalu kapten yang melihat tanda-tanda adanya Red di selatan, dia memutuskan pergi ke Pulau Rum. Besoknya, Jacob dan Messi tiba di Pulau Rum. Lalu Jacob berterima kasih nih kepada Red dan dia juga berjanji akan berhenti memburu monster laut. Setelah itu, Messi berpisah dengan Blue dan juga Red. Tiba-tiba Red mendengar sesuatu nih dan naik ke atas bukit. Ternyata ada kapal kerajaan yang sedang mengambil bahan makanan di sana. Lalu Jacob mencoba menahan Red untuk tidak mendekati kapal itu dan kembali ke lautan. Namun salah satu awak kapal menembak Red dan membuat Red marah. Kemudian Red yang mendekati mereka ditembak oleh awak kapal tersebut. Hingga akhirnya Red menghancurkan kapal kerajaan dan saat dia mau membunuh Laksamana, dari jauh Jacob memanah Red. Lalu di sini Red melihat Messi yang terkapar nih, tertembak dan menghampirinya. Terlihat dia mencemaskan Messi. Tiba-tiba dari jauh datanglah kapal Inevitable. Melihat itu, Red dengan penuh amarah menghampiri kapal tersebut. Sementara itu di kapal mereka sudah bersiap menyerang Red dengan senjata racun mematikan. Akhirnya racun itu menancap di tubuh Red. Namun kapten melepaskannya kembali. Dia tidak ingin Red mati sebelum membawanya ke kerajaan. Kemudian diikatlah Red untuk dibawa. Dari jauh kapten melihat sebuah perahu. Ternyata itu adalah Jacob dan Messi. Kemudian Jacob menceritakan semuanya nih yang dialaminya ke kapten. Tapi di sini kapten tidak terima nih kalau Jacob berhenti berburu dan memilih membela Red. Lalu Messi pun sadar setelah diobati. Dia meminta Jacob melepaskan Red. Namun Jacob tidak bisa karena mau tidak mau dia harus menuruti perkataan kapten. Terlihat sebenarnya Jacob tidak tega melihat Red yang tak berdaya. Malam harinya Sarah mengecek keadaan Messi. Di sini dia meyakinkan Sarah bahwa Red tidak seperti yang dia pikirkan. Namun Sarah tidak mendengarkannya. Besoknya sampailah mereka di kerajaan. Sementara Messi dikurung di kamarnya. Lalu Blue datang nih untuk membebaskan Messi. Kemudian Messi melihat lambang kerajaan yang tidak asing. Ternyata lambang tersebut terdapat di semua buku sejarah monster laut. Di sini dia sadar bahwa semua ini terjadi ulah kerajaan. Lalu di sini Messi diam-diam mencoba membebaskan Red dari ikatan tali. Terlihat semua orang terkejut nih melihat kapal yang membawa monster ke dalam kerajaan. Raja dan ratu pun keluar menyaksikan kapten yang berhasil membawa Red Blaster. Setelah itu kapten akan membunuh Red di hadapan semua orang. Namun Jacob menghentikannya. Hal itu membuat kapten marah dan merasa dikhianati nih oleh Jacob yang sudah dianggapnya sebagai anaknya. Lalu mereka pun akhirnya saling menyerang. Sementara Messi masih berusaha memutuskan tali Red. Datanglah Sarah nih yang ternyata membantunya melepaskan Red. Kemudian Red pun bangkit kembali meskipun masih lemas. Dia mencoba membunuh kapten, namun dihentikan oleh Messi. Semua orang terdiam nih melihat monster laut yang tunduk kepada seorang anak kecil. Lalu di hadapan semua orang, Jacob mematahkan tombak dan berjanji kepada Red nih untuk berhenti memburu monster laut. Di sini Red pun berhenti menyerang. Setelah itu Messi berbicara di hadapan semua orang mengatakan nih bahwa isi buku sejarah tersebut berisi kebohongan. Semua hanyalah dongeng yang dibuat oleh kerajaan agar mereka semakin kaya dari hasil buruan monster laut. Dan disinilah awal terjadi perang yang membuat monster laut menyerang manusia karena lebih dulu diusik oleh manusia. Mendengar itu, semua orang percaya nih ucapan Messi dan berbalik menyerang kerajaan. Mereka semua meminta Red dilepaskan kembali. Jacob bangga nih melihat Messi yang berani menghentikan pemburuan monster laut. Setelah kejadian itu, tidak ada kapal yang mendekati monster laut lagi. Lalu Jacob dan Messi tinggal bersama seperti keluarga. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Sea Beast.
Gimana Sleeper? Seru banget ya perjuangan si bocil demi menjinakkan monster laut yang menjadi buruan para kerajaan. Dan akhirnya dia bisa menghentikan pemburuan monster laut di dunia. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.